obat sakit sekali ya perutku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Wayan Supatno, pengusaha, penulis, dan motivator Petani Mandiri Nasional, sekaligus pembicara kita pada siang hari ini. Yang kami hormati founder dan CEO dari KIP Foundation, yang kami hormati Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur, serta Bapak Ibu hadirin perangkat desa dan perangkat belum desa yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat untuk mengikuti acara pada siang-siang hari ini. Acara pelatihan pertanian ini diselenggarakan oleh KIP Foundation yang bekerja sama dengan Sampurna untuk Indonesia yang didukung oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagai bagian dari komitmen bersama untuk mendorong pertanian berkelanjutan dan memajukan desa melalui inovasi. Dengan tema yang sangat relevan dan penting yaitu integrasi kebun dan ternak membentuk ekosistem dan hilirisasi inovasi. Sebelum acara inti dimulai, marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan bacaan suratul Fatihah agar nantinya acara ini dapat berjalan dengan lancar sesuai yang diinginkan. Ya hadratin niyat wa ala kulli niyatin sholihah al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya yaitu acara yang kita tunggu-tunggu, yaitu pelatihan sekaligus pemaparan materi oleh Bapak Wayan Supatno. Sebelumnya untuk memandu jalannya sesi ini, waktu dan media akan saya serahkan kepada moderator, kepada Bapak Wayan Supatno dan moderator, waktu dan media dipersilahkan. Moderatornya siapa? Terima kasih Baik, atas waktu. terima kasih Ibu Rahma yang telah menjadi MC kami pada kesempatan pelatihan siang hari ini. Saya buka, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Halo Bapak atau Ibu, teman-teman hebat dari berbagai daerah di Indonesia. Saya lihat dari grup cek ini ya, ada beberapa dari Bogor juga hadir untuk mengikuti pelatihan ini. Matur nuwun. Senang sekali saya Diki Asriwanto bisa hadir dan nemenin Bapak atau Ibu semua di pelatihan yang keren banget siang hari ini ya. Biar suasana makin hangat, saya buka dulu dengan pantun ya. Mungkin bisa di unmute ya untuk menambah keakraban kita. Nangkap ikan di kolam buatan. Cakep. Dapat lele sama ikan kita. Cakep. Kebun dan ternak kita satukan. Biar desa mandiri dan sejahtera. Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Semoga bisa bikin senyum dulu sebelum kita mulai materi pada siang hari ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, seperti yang sudah kita tahu bersama, isu ketahanan pangan dan kemandirian desa saat ini menjadi perhatian penting. Dan salah satu strategi jitu yang bisa kita lakukan adalah mengintegrasikan kebun dan ternak sehingga akan membangun ekosistem yang saling mendukung sekaligus membuka peluang usaha baru di desa. Itulah kenapa siang hari ini kita berkumpul di materi pertanian yang mengangkat tema integrasi kebun dan ternak, membentuk ekosistem dan hilirisasi inovasi. Ini suatu hal yang penting bagi kita semua. Dan tidak lupa juga acara ini terselenggara atas kolaborasi dari Kita Indonesia Penggerak atau KIP Foundation beserta Sampurna untuk Indonesia
dan didukung oleh pemerintahan Provinsi Jawa Timur. Tentunya pastinya dukungan teman-teman desa yang luar biasa hadir dalam pelatihan siang hari ini. Dan yang bikin acara makin spesial, kita bakal langsung belajar dari sosok inspiratif, pengusaha, penulis juga beliaunya, dan motivator petani, peternak, dan perkebunan juga beliaunya. Mandiri yang sangat luar biasa, siapa lagi kalau bukan Bapak Wayan Supatno. Langsung saja tanpa berlama-lama kita sambut Bapak Wayan Supatno. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih Mas Diki atas waktu diberikan kepada saya. Sebelumnya, saya ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, Om Swastiastu, ya Namo Buddhaya untuk kita semua. Bapak, Ibu, genap sahabat, penggerak pertanian pedesaan, dan adik-adikku yang saya banggakan karena adiklah calon penerus kami. Saya penuh antusias sesungguhnya karena Mas Diki memberikan prolog bahwa pesertanya didominasi oleh anak muda. Ini jadi pemicu saya untuk mengiyakan di balik beberapa kesibukan saya yang bisa saya tunda. Karena sekali lagi saya merasa terpanggil ketika sebuah kegiatan bernuansa untuk menggerakkan anak muda sebagai subjek pembangunan. Anak muda sebagai pilar masa depan untuk menatap Indonesia emas tahun 2045 ke depan. Ya. Kali ini saya sengaja mengajak adik-adik atau sahabat petani, peternak di seluruh Indonesia. Saya cukup gembira, pesertanya ada seratusan. Ini menandakan bahwa daya tarik dunia pertanian, peternakan, yang nuansa integrasi cukup tinggi. Ya. Untuk mempersingkat waktu, saya mohon izin, saya memperkenalkan diri, nama saya Wayan Supatno. Ya, saya juga dari Jawa Timur, dari Banyuwangi, dari kampung kecil di sana, dijepit oleh perhutani, bagian selatan, bagian barat, bagian utara parsial, langsung berbatasan dengan hutan jati. Jadi tidak perlu heran kalau kulit saya itu hitam. Terus ditambah lagi saya mantan perwira TNI berpangkat mayor 2016 saya purna tugas mengakhiri dinas karena demi mewujudkan cita-cita saya sebagai petani peternak inovatif. Untuk mempersingkat waktu, Bapak Ibu yang saya hormati, Mbak pembicara Mas Diki, terima kasih atas kesempatan ini. Izinkan saya memperkenalkan diri dengan prolog video singkat dari saya. Tolong ditampilkan Mas Diki atau siapa? Monggo silakan. Wayan Supatno, putra Jawa yang dilahirkan pada 20 September 1965 di Dusun Curah Jati, Banyuwangi Selatan. Wayan Supatno berasal dari keluarga yang ekonominya pas-pasan. Ketika sekolah dasar, Wayan Supatno pernah tidak naik kelas 2 kali. Di kelas 1 SMP, Wayan Supatno,
putra Jawa yang dilahirkan pada 20 September 1965 di Dusun Curah Jati, Banyuwangi Selatan. Wayan Supatno berasal dari keluarga yang ekonominya pas-pasan. Ketika sekolah dasar, Wayan Supatno pernah tidak naik kelas 2 kali. Di kelas 1 SMA, mendapatkan ranking 47 dari 47 siswa. Tapi karena usaha dan kemauannya yang keras, membuat Wayan Supatno mendapatkan ranking pertama di kelasnya ketika lulus SMA. Dan pada tahun 1993, Wayan Supatno dilantik dengan pangkat Letnan II. Wayan Supatno pernah bangkrut 38 miliar karena upaya ekspansi bisnis dan kesalahan kemitraan. Tapi kemudian Wayan Supatno berusaha bangkit dengan melakukan 5 kiat. Kuasai diri, cinta pekat kepada Tuhan, konsolidasi bisnis, buat rencana strategi baru, pintar mengelola para orang pintar. Setelah mendapatkan izin edar pupuk karya sendiri dari Kementerian Pertanian, maka Wayan Supatno mengujinya dengan menyewa lahan tidur sebuah perumahan di Desa Singosari Jonggol, Kabupaten Bogor, seluas 21 hektar. Lahan itu dicetak ulang menjadi sawah. Hasilnya, lahan tidur itu menjadi lahan sangat produktif yang tadinya hanya menghasilkan 3,5 ton per hektar menjadi 7,8 ton per hektar. Wayan Supatno sukses menjadi petani mandiri. Kesuksesannya itu ditandai dengan kepemilikan lahan perkebunan kelapa sawit, kebun buah naga, kebun jeruk, dan karet. Wayan Supatno juga pemilik pabrik pupuk organik, formula hasil temuannya sendiri. Inilah kebun sawit saya, cara membuka lahan tidak dengan dibakar, tetapi dengan ser dan eskapator. Menurut saya, sosok Wayan Supatno adalah sosok yang pantang menyerah, penuh motivasi, dan tegas. Perlu adanya muncul seorang Wayan Supatno ke depan yang lebih banyak lagi, karena Indonesia membutuhkan banyak wayan-wayan seperti beliau ini. Semangat Wayan Supatno untuk memajukan pertanian Indonesia sangat tidak diragukan. Wayan Supatno telah membuktikan bahwa hidup menjadi petani itu tidak miskin. Menjadi petani itu nikmat. Wayan Supatno sering mengatakan kepada publik bahwa pada hakikatnya petani milik kita ini, rohnya ada pada petaninya. Maka, miliki yang dicintai dan cintai yang dimiliki. Kasihi yang di bumi, pasti yang di langit mengasihimu. Ayo, anak muda, menjadi petani sukses dan menjadi pengusaha pertanian yang sukses. Satu lagi Mas Diki, minta tolong. Semua kita warga negara Indonesia memiliki hak dan kewajiban untuk bela negara, termasuk profesi jadi petani. Nah, ini penting. Terus paling utama pesan saya kepada adik-adik, kaula muda, orang mengatakan bahwa Indonesia adalah surga dunia agribisnis. Untuk itu, jemputlah surga dunia karena ada di kelopak mata kita, di negeri kita sendiri. Jadi, Semangat. terima kasih. Terdengar, Mas Diki? Oke, baik Bapak, terdengar. Ya, itu tadi video yang pertama cuplikan dari film yang dibuat oleh pemerintah 2015 yang lalu. Ya, ada 2 judul, bisa dilihat di YouTube. Waktu itu saya ingat persis habis 780-an juta. 2 judul sengaja didokumentasikan untuk menyemangati anak muda bahwa jadi petani itu ternyata juga enak kok. Bisa nyekolah anak-anak. Ya alhamdulillah anak-anak saya pada lulusan S2. Alhamdulillah rumah saya di kota wisata. Terus karyawan nggak banyak, kalau 200-an ada. Terus ya
Ya, ada kebun, ada sapi, nggak banyak, juga ratusan ekor. Itu semua karena dari dunia pertanian. Sekali lagi, dari ketekunan saya terhadap dunia pertanian. Tetapi ingat, tidak cukup hanya bertani saja, harus berbekal mental inovasi. Harus bermental inovatif. Itu yang pertama tadi. Yang kedua, itu cuplikan dari hitam putih di YouTube juga ada. Silahkan dicari. Kalau ada anak muda mau mencari eh, film lengkap itu. Dua judul video singkat tadi harapan saya bisa menjadi pemantik mental adik-adikku, khususnya pengelola BUMDes, supaya terinspirasi, dapat proses pembelajaran, apa yang saya sampaikan nanti tinggal direplikasikan saja. Lanjut, Mas Diki, tolong langsung aja ke slide-nya, eh, menukik ke topiknya. Slide pertama, ya integrasi kebun dan tak membentuk ekosistem dan hilirisasi inovasi ini tentu berdasarkan pengalaman saya. Pengalaman saya mau saya bagi-bagikan ke adik-adikku semua, para sahabat petani, peternak. Ternyata idealnya memang harus ini. Kita bisnis integrasi ini tujuannya untuk meniadakan limbah di kebun kita untuk pakan sapi dan limbah sapi untuk di kebun kita. Ya, ini kata kunci. Sekaligus menghilirisasikan hasil-hasil inovasi. Ini cara ideal sehingga terbentuk ekonomi sirkular nol limbah. Membentuk ekonomi sirkular nol limbah. Sehingga kalau pakan sapinya limbah tentu sangat murah. Ya. Kalau pupuknya limbah tentu sangat murah biaya produksinya. Dan kalau produktivitasnya tentu biaya dibagi hasil produksi akan rendah atau HPP, harga pokok produksi jadi rendah. Ini saya kenalkan sekilas tentang CV saya. Next, slide kedua tadi. Tadi fotonya di kebun saya tadi. Itu fotonya di kebun saya. Kebetulan di sini nuansanya, mohon maaf yang buat slide ini David tadi buru-buru. Hanya sawit saja, padahal usaha saya tidak hanya di sawit, ada pukat, ada jeruk cokun, ada durian, ada ikan patin. Ya, jadi bukan sawit saja. Kebetulan di sini buru-buru tadi banyak kegiatan saya paksa untuk cepat dan untuk selesai dalam waktu cepat. Mas Diki, tolong Mas. Saya memperkenalkan diri tadi, saya itu dari Banyuwangi Selatan. Mohon maaf, slide kedua, perkenalan tadi. Slide kedua, slide ya. Terus satu lagi, ya itu. Ya, saya lahir di Banyuwangi, tadi sudah saya ceritakan. Saya anaknya orang transmigrasi, orang tua saya transmigrasi tahun 1994 kalau nggak salah. Kurang lebih itu. Terus domisili saat ini saya di Bogor, tepatnya di Kota Wisata Cibubur. Pekerjaan saya sebagai formulator, pembuat pupuk. Kebetulan saya punya hak paten untuk pupuk hayati, bioestrim, mungkin kalau ingin tahu, organok, hormonalnya hormat, dan bomax sebagai biopestisida. Selain itu saya juga punya kebun dan ternak sapi, ikan patin yang mandiri, ya, membuat peletnya tanpa pabrikan, menekan biaya beli pakan ikan patin menekan sampai 6.000 sampai 7.000 per kilogram. Ini untuk diketahui oleh para sahabat petani peternak. Lokasi usahanya di Bogor, Banyuwangi,
di Kalteng dan Kaltim. Ya, di Bogor ada usaha industri pupuk, Biastri, Hormak, Organok, Ajarijo dan Bomak. Di Banyuwangi ya ada dikit-dikit Buah Naga, padi, sama industri membuat tepung buah naga. Lagi proses. Tepung buah naga orientasinya ekspor untuk menampung buah naga yang afkir. Terus di Kalteng itu tadi saya sebutkan ada sawit, sapi, ikan patin, durian, alpukat, dan jeruk cakun. Di Kaltim ada durian. Organisasi saya anggota Dewan Pakar Sawit, Apkasindo, anggota Dewan Pakar Masyarakat Transmigrasi. Penghargaan yang saya terima, puji syukur, alhamdulillah, Astung Karo. Saya salah satu dari 11 inovator agribisnis Indonesia 2016. Terus ikon petani inovatif 2016 Hari Pangan Sedunia. Ikon prestasi Pancasila BPIP Badan Pembina Idul Pancasila 2020. Dan juga ikon kepahlawanan di tengah masyarakat yang diberikan oleh kampus ITS Surabaya. Terus tokoh sawit Indonesia, hari ulang tahun sawit 110 dan pernah Satya Lencana kehormatan dari Presiden. Ini waktu penas. Lanjut, Mas. Next. Terdengar? Bentar Bapak nggih, masih terkendala operator nih. Agak. Oke, tolong ya, langsung ya, nanti di apa ya. Jadi ini semua saya dapatkan karena saya fokus di dunia pertanian. Ya. Ini semua karena saya memberdayakan diri saya. Mental saya, intelektual saya, karakter saya. Bukan karena harta warisan yang diberikan oleh orang tua saya, bukan. Sekali lagi, ini semua penghargaan, baik moral maupun material, bukan karena warisan, tetapi karena kesungguhan saya di dalam membangun diri saya. Dalam bahasa Arabnya berbunyi, manjada wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh, maka dialah yang menuai hasilnya. Saya yakin itu benar. Karena saya sungguh-sungguh, maka saya punya harapan. Karena saya punya harapan, maka saya harus senantiasa bersungguh-sungguh. Nah, itu dilandasi dengan niat nama itu. Motivasi bisnis inovatif di dalam diri saya mendapatkan laba dan memberi manfaat. Karena untuk hidup perlu biaya. Pendek kata itu. Hidup adalah biaya. The king of power is cash. Rajanya kekuatan adalah uang. Ya. Kalau ingin hidup harus punya biaya, harus punya uang, harus laba. Tapi untuk mendapatkan laba supaya menjadi the king harus punya merek perorangan. Harus terpercaya. Itu kata kunci nomor satu. Terus kedua, motivasinya ingin memberi manfaat nyata kepada masyarakat sebanyak mungkin jangka panjang. Motivasi saya termasuk dari perwira TNI sudah pangkat mayor karena saya menganggap antara saya jadi perwira TNI dan sebagai bisnis pertanian. Nah, sama di dalam ajaran agama, sebaik-baiknya manusia adalah yang memberi manfaat bagi orang lain. Syukur-syukur jika jumlahnya banyak, jangka panjang. Itu prinsipnya. Terus agar cepat modal, caranya bagaimana? Usaha harus labanya sehat dan berkelanjutan ramah lingkungan misalnya. Contohnya begini, buat apa kita
ngasih pakan sapi dengan modal biaya pakannya mahal, kalau limbah saja juga bisa gemuk, bisa cepat besar, bisa beranak pinak. Buat apa saya harus menghabiskan pupuk kimia impor kalau ternyata pupuk kandang diperkaya dengan mikroba? Azospirillum, Azotobacter, Rhizobium, Pseudomonas, Bacillus, Aspergillus niger. Juga tidak jauh berbeda dengan NPK. Mungkin perbandingannya 1:4. Kilogram NPK setara dengan 4 kg pupuk kandang yang diperkaya dengan mikroba bioestrim dan normak misalnya. Itu pengalaman saya. Sehingga saya bisa menekan biaya produksi, meningkatkan volume produksi. Itu kata kuncinya. Terus laba sehat, harga pokok produksi ditekan atau harga jual dinaikkan. Itu kata kuncinya di sana. Termasuk inovasi. Inovasi juga begitu. Contohnya buah naga dijadikan powder. Saya jadikan powder, dikirim ke Eropa contohnya, tidak perlu saya mengekspor air. Cukup saya nolkan kadar airnya, lalu saya ekspor sehingga ongkos kirimnya rendah per kilogram. Esensi di buah naga yang bentuk powder di Eropa sana tinggal ditaruh di gelas, tuang air hangat, diseduh, sudah sama dengan jus buah naga. Nah, itulah inovasi. Lanjut. Ini foto ini di tas Erlangga di kampusnya Mas Diki. Di kampus saya juga sedang memberi pembekalan supaya anak-anak muda pada spirit untuk mandiri. Ya, spirit untuk berinovasi, spirit untuk memberdayakan diri. Jangan melulu mencari lapangan kerja, kurang lebih seperti itu. Langkah-langkahnya bagaimana? Pengalaman saya langkah-langkahnya seperti ini. Harus punya niat baik, nama itu. Ibarat niat itu adalah tali tambat, maka saya naikkan ke puncak bukit, saya genggam erat. Saya genggam naik kepleset, naik lagi, jatuh, tergelincir, naik lagi. Yang penting niat baik tidak saya lepas dari tangan saya. Tambatan niat baik tadi saya genggam erat terus. Saya nggak mau tahu, tidak peduli, saya harus sampai bukit karena saya niatnya baik. Kedua adalah kesungguhan. Jatuh bangun hal biasa, ambil ilmunya. Apakah saya tidak pernah merugi? Pernah, berulang kali. Tidak pernah tergelincir, jaring, tidak pernah. Semua pernah saya alami. Saya pernah tertipu, salah hitung, ketimpa alam, pernah. Bangkrut 38 miliar, pernah. 17 tahun yang lalu. Karena alam ngirim durian, 2 tronton, busuk di truk di tengah kapal karena di tengah lautan karena kapal rusak, pernah. Ya. Jadi tidak salah estimasi bisnis ikan patin, pernah. Jadi itu semua jadikan sumber pembelajaran. Gagal adalah sumber pembelajaran, sambil ilmu hikmahnya. Saya tidak berhenti di situ. Adik-adikku, jangan berhenti bisnis, berhenti berusaha dalam keadaan kita gagal. Saya ulangi. Jangan berhenti bisnis, jangan berhenti usaha dalam kondisi gagal. Karena Anda akan gagal panen. Harus segera bangkit dan bangkit. Berhentilah ketika sudah punya legasi. Ketika kita di puncak sukses, berhentilah kalau mau berhenti. Tinggalkan warisan yang indah, nama baik. Karena bermanfaat. Terus kalau itu sudah kita sampai dirasakan punya pengalaman, bukti kita berbuat, ada hasilnya, ada manfaatnya buat masyarakat. Jangan kikir bagi ilmu dan pengalaman. Termasuk sebagian laba kita. Itu yang saya lakukan selama ini. Hari saya hampir setiap hari saya membuat artikel, buat video untuk berbagi.
Ya. Dan apa? Supaya makin banyak anak muda Indonesia menjadi pencipta lapangan pekerjaan. Begitu juga saya punya beberapa orang dapat beasiswa karena saya dulu dapat beasiswa. Juga bagian dari berbagi. Orang operasi bibir, operasi katarak juga pernah saya lakukan. Artinya menanamlah benih kebajikan untuk hari esok. Negeri Suliman Ba'dana dalam bahasa Arabnya. Belajar iptek dipraktekkan didasari moralitas tiada akhir. Artinya begini, harus mau membaca dan membaca. Harus mau berinteraksi dengan orang lebih tahu. Harus membaca yang belum kita baca. Kata kunci itu. Kita tidak boleh berhenti membaca. Kita tidak boleh berhenti mendengar. Kita tidak boleh berhenti melihat untuk membekali diri kita. Ya, ini contoh fotonya dua ini sebelah kiri ketika saya cetak kebun di Kalimantan. Ya, waktu itu cetak kebun durian. Yang sebelah kanan ini gajah diikat. Sebesar apapun badan kita, kalau diri kita diikat oleh diri kita, mental kita, maka tidak bisa berbuat. Sepintar apapun kalau kita ketakutan untuk praktek, ketakutan untuk gagal, maka kita tidak akan pernah bisa. Itu. Next. Lanjut. Ya. Nah, apa pertimbangan kajian sebelum inovasi di bidang agro? Ya, pengalaman saya begini. Pertama harus dipastikan bisa dijual dengan harga wajar dan dapat laba. Melalui apa? Melalui intelijen pasar. Dianalisa, ditentukan segmenting, targeting, dan positioningnya. Ini harus tahu persis kekuatan pasar, potensi pasar, sehingga kita mendapatkan pangsa pasar seberapa, dan persaingan di tengah pasar siapa, katanya seperti apa, ini harus mutlak kita kuasai. Sebelum kita menentukan bisnis agro. Jangan sampai kita menanam sesuatu seperti di Paskomnas, Pasar Induk. Tiap hari ada 70 ton sayur dan buah dibuang karena tidak diserap oleh pasar. Minimum 70 ton sayur dan buah di pasar induk terbuang karena tidak diserap oleh pasar. Pada saat bersamaan, ada ratusan ton sayur dan buah dari luar negeri diimpor untuk diserap oleh pasar. Karena apa? Mereka melakukan intelijen pasar terlebih dulu. Itu yang harus dipahami. Kedua, pertimbangannya tolong visibilitas estimasi cash flow-nya. Adik-adik pengelola BUMDes mutlak harus menghitung terlebih dulu berapa estimasi cash flow-nya, berapa estimasi investasinya, berapa biaya produksinya, berapa dijual sehingga menimbulkan omset, dan berapa labanya, dan pada akhirnya berapa profit marginnya, dan ujungnya kita bisa menghitung kapan ROI kembali modal. Ini penting. Sekali lagi, ini penting. Jangan sampai kita melakukan investasi yang tanpa kajian visibilitas keuangan kita. Ibaratnya konkretnya begini, bangun rumah, kita sebelumnya rumah ngontrak. Terus kita punya tabungan mau bangun, harusnya untuk membangun rumah tipe 70 sudah bagus. Tapi karena tidak menghitung kekuatan, membuat RAB, tidak membuat estimasi cash flow, lalu dibangunlah rumah tipe 100. Pada akhirnya apa yang terjadi?
rumah belum, rumahnya belum jadi, uangnya sudah habis, akhirnya apa? Tidak diplaster, tidak diplafon, tidak dicat. Padahal andaikan dibuat rumah terukur sesuai keuangan tipe 70, maka rumah itu jadi begini. Tidak jadi begini karena tidak menghitung kekuatan keuangan. Lanjut. Begitu juga nanam durian. Tidak menghitung bahwa durian itu per pohon sampai berbuah kurang lebih menghabiskan dana 300.000. Contohnya seperti itu. Ya. Uangnya hanya cukup untuk 1000 pohon karena hanya 300 juta. Nanamlah 3.000 pohon. Apa yang terjadi? Bisa menanam, tidak bisa merawat, tidak bisa memupuk. Akhirnya tanamannya kerdil semua. Yang seharusnya 1000 pohon, 4 tahun lagi menghasilkan 10, ya 5 miliar per tahun. Karena tanam musangking, ditanam bawor, ditanam duri hitam, akhirnya dia semua tidak produktif. Ini karena kekurangan pengetahuan, pengalaman di bidang estimasi cash flow, visibilitas keuangan. Ini penting. Nah, berikutnya agroklimat. Apa yang dimaksud agroklimat menurut Pak Wayan Supatno? Agroklimat adalah kecocokan antara komoditas dengan kondisi iklim dan lahan setempat. Contoh konkret, menanam kelapa di puncak gunung ketinggian 1000 ya nggak berbuah, hanya tumbuh saja. Ya, kalau di Edelweiss bagus, 2000 meter juga bagus. Itu contoh sederhana. Contoh berikutnya, nanam cabai di dekat yang banyak nangka dimakan oleh lalat buah. Akhirnya sibuk ngatasi lalat buah. Karena di sampingnya ada inang, tempat berdaknya lalat buah. Begitu juga jeruk. Atau menanam tomat, ya, bekasnya cabai yang diserang oleh fusarium, ya mati semua. Nggak bisa. Ini contoh-contoh perhitungan pertimbangan agroklimat. Lanjut. Menekan risiko. Risiko tadi contohnya kita mau ternak sapi, tapi sekitarnya semua. Buat apa? Nanti sapinya tinggal jual ke kurbanan udah dilunting. Dipotong, sisakan anaknya atau duri. Contohnya seperti itu. Kajian-kajian risiko seperti ini harus dipelajari. Ya. Jadi ini supaya menjadi perhatian ketika kita mau investasi. Lanjut. Begitu juga risiko alam juga jadi perhatian. Terakhir, layak didanai perbankan walaupun tidak selamanya akan memakai dana perbankan. Perbankan adalah mitra bisnis untuk mengontrol karakter dan kapasitas kita mengelola usaha. Saat buka usaha mungkin pakai perbankan, nggak pakai uang orang, nggak pakai pihak lain. Tetapi ketika pasarnya banyak, permintaan meledak, ya produk kita kurang, mau tidak mau, membuat kita harus ekspansi, lalu kita melibatkan dana pihak lain, contohnya perbankan. Konkretnya begini, saya dulu tidak pernah utang, setelah bangkrut nggak pernah utang. Beli truk 2. Lambat laun sawitnya, kebunnya
sapinya bertambah, akhirnya truknya tambah. Tapi uang segar saya kurang. Akhirnya apa? Saya leasing. Daripada truknya dimuat orang lain yang penuh risiko. Lebih baik saya leasing karena memang keuangannya tidak cukup. Contoh lain, ternak sapi. Awalnya saya 3 ekor 2018. Saya tambahlah 70 ekor. Terus saya tambah sampai 500 ekor. Titik tertentu keuntungannya lumayan. Nah, ada beberapa teman yang punya deposito, kalau mau gabung silahkan, saya gaduh. Akhirnya apa? Tidak pakai perbankan, tetapi pakai fasilitas orang lain yang percaya dengan saya, sapinya dititipkan saya bagi hasil. Lumayan. Dia dapat, teman-teman saya dapat produktif, daripada uang di deposito bisa berkali lipat dibandingkan deposito, dititipkan saya, sapinya di kandang saya, aman-nyaman, produktif. Nah, itulah contoh konkret sebagai kajian perbankan, bankable. Jadi bagaimana ini pentingnya untuk ketika kita ekspansi. Tetapi ingat, ketika kita pakai dana perbankan, yang harus jadi catatan nomor 1, utang tidak boleh lebih dari 30% dari aset kita. Contoh, ya aset kita 100 juta. Tidak boleh utang lebih dari 30 juta. Tuh. Kedua, kolateral. Ketika kita memakai jaminan, sedapat mungkin dimaksimalkan. Kita punya jaminan katakanlah 10 juta sepeda motor. Dapat mungkin yang kita utangkan adalah 10 juta juga. Itu kurang lebih seperti itu. Ada rumus-rumus antisipasi manajemen risikonya. Sapi saya juga begitu. Gitu. Ya, kebun saya enggak pakai. Dana perbankan, dana pihak lain enggak pakai. Ya, rumah juga begitu. Kendaraan saya memakai, sapi saya memakai. Tapi barang-barang yang mudah dijual untuk cegah risiko jika ada masalah, nah, itu langsung dituntaskan. Lanjut. Nah, ini usaha saya di Pangkalan Bun Kalteng ini juga dari keluarga besar Unair, para peneliti ini. Nah, ini usaha saya BCA Farm, Bina Jaya Abadi, ya, tempat usaha saya. Ini integrasi Pusat Hilirisasi Inovasi Ekonomi Sirkular Nol Limbah dan Balai Diklat anak muda supaya jadi pengusaha agro. Ini di Kalimantan, tepatnya di Pangkalan Bun Kalteng. Ini. Satu lokasi ini 297 hektar. Ada sapi di dalam, ya ratusan ekor, ada ikan patin juga, ada industri untuk membuat pelet sendiri, terus ada kebun durian, terus alpukat juga ada di situ. Jeruk juga ada di situ. Lanjut. Mbak Rahma, ya. Inovasi integrasi kebun, ternak dan ikan. Adik-adikku semuanya, ini foto-foto ini di lokasi saya. Paling kiri itu gamma umami hasil riset dari UGM, punyanya Prof. Umami, protein kasarnya 14-17%. Tujuan inovasi integrasi kebun, ternak, dan ikan, integrasi meniadakan limbah karena dijadikan komoditas bernilai. Kalau orang lain, saya ulangi, kalau orang lain, limbah itu jadi beban. Saya ulangi, menimbulkan biaya, menjadikan sumber keributan sosial. Bagi saya, limbah adalah PT, duit, cuan. Saya ulangi, limbah adalah cuan. Gitu. Ya, prinsipnya harus ke sana. Contoh, itu gamma umami itu. Setinggi di belakang saya itu, saya baju merah, itu tanah tandus. Saya
dengan pupuk kandang 20 ton, saya traktor, saya tanam Gamma Umami, suburnya itu. Itu contoh konkret karena limbah. Saya siram cairan urin perkaya mikroba. Dari limbah itu saya sedot, saya alirkan sana, tanah tandus, jadi sangat subur dan produktif. Foto tengah itu kandang sapi sebelum ditempati ini. Harusnya fotonya foto yang ada sapinya. Terus terakhir tuh kolam ikan. Limbah ternak jadi pupuk, limbah pertanian jadi pakan ternak atau ikan. Jadi ikan paten saya pakannya dari limbahnya nelayan. Nelayan itu kalau ke laut ngambil ikan pakai jaring. Ikan yang bagus-bagus dijual yang nilai ekonominya tinggi. Yang tidak bagus dibuang. Daripada dibuang saya tampung. Jadikan tepung, saya aduk dengan dedak, saya aduk dengan tapioka, saya belikan mesin pelet, keluar jadi pelet, pakan ikan. Sudah, bagus. Patennya tuh bisa besar dan sehat. Akhirnya harga pelet ikan saya 50% dibandingkan harga pelet beli pabrikan. Itu manfaatnya. Lanjut. Mbak Rama? Ya. Nah ini contoh konkretnya. Kontribusi produksi atau HPP, harga pokok produksi, biaya produksi dibagi hasil produksi. Kebun itu setelah saya audit, dari total biaya produksi, kontribusi dari pupuk saja sudah 40%. Bayangkan saja kalau 40% biaya produksi itu kita ganti dari limbah yang selama ini sebagian banyak orang hanya jadi beban. Sumber pengeluaran. Kalau saya enggak, sumber masukan gitu loh. Itu yang disiramkan itu limbah kandang. Urin, habis mandikan sapi, sapi limusin. Ya. Terus sebelah kanan itu limbahnya pabrik sawit. Saya jadikan pakan sapi. Ternyata setelah saya validasi 70% dari pakan sapi, 70% total biaya pengemuan sapi itu berasal dari pakannya. Bayangkan saja kalau 70% itu tidak perlu beli mahal, cukup dengan limbah. Nah, itu kurang lebih seperti itulah filosofinya. Ya. Pupuknya dari limbah, pakan sapinya dari limbah. Barang yang tidak berharga kita tingkatkan derajatnya menjadi komoditas bernilai ekonomi tinggi. Itulah namanya ekonomi sirkular nol limbah. Lanjut. Ya, pakan hijauan sapi. Rumput Gamma Umami inovasi dari UGM. Saya tanam di samping kandang sapi. Sedekat mungkin, itu luasnya 23 hektar. Ya, sedekat mungkin kenapa harus begitu? Untuk meniadakan atau meminimalkan ongkos kirim dari kebun rumput ke kandang. Kalau bisa, Palongan tuh tiap hari tumbuh Gamma Umami supaya tidak ada ongkos kirim. Kurang lebih kan begitu. Nah, ini menyiasatinya harus menanam di kandang sapi. Kurang lebih begitulah filosofinya. Hasil rumput 1 hektar Gamma Umami menghasilkan 700 ton per tahun. Walaupun menurut Prof. Umami bisa sampai 1.300 ton per tahun. Bisa untuk 100 ekor indukan sapi. Jadi yang di Jawa, saya ulangi, yang di Jawa karena tanah di Jawa itu tidak seperti di Kalimantan, di Jawa itu sempit tapi mahal. Kalau mau ternak sapi, ya cukup 1 hektar tanam Gamma Umami intensif, dikasih pupuk kandang 20 ton,
disemprot bioestrim hormat organok di traktor, kasih dolomit, tanam, batangnya gamma umami ditidurkan, sudah pelihara 100 ekor sapi udah cukup. Biayanya murah, ngaritnya samping kandang. Itu. Ini cara-cara saya untuk bersinergi dengan para peneliti. Para peneliti sedapat mungkin saya rangkul atau sebaliknya kami bersinergi. Lanjut. Pupuk kohoi kotoran hewan. Nah, ketika saya 2018 mengawali ternak sapi 3 ekor, lalu saya ulangi. Pertama kali saya ternak sapi karena saya terinspirasi, saya pecinta dunia organik. Jeruk, sawit, itu saya dominan memakai pupuk kandang. Tergantung kepada peternak. Akhirnya saya datang ke peternak, saya tanya, ternyata hasil pupuk kandang itu setara dengan biaya untuk membesarkan sapi sepanjang harganya 1.000 kilogram. Itu. Jadi saya beli 3 ekor. Kalau saya ragu, saya tambahi 70 ekor. Saya riset selama 6 bulan. Apa yang saya dapatkan? Feses dapat 10 sampai 12 kali lipat bobot sapi hidup. Ya, per tahunnya. Kalau sapinya 300 kg, maka dapat 3 ton sampai 3,5 ton feses kering angin. Kalau 500 kg sapi indukan limusin, maka dapat 5 ton sampai 6 ton feses kering angin per tahunnya. Atau 3,5% per harinya dari bobot hidup. Itu hasil saya. Urin dapat 8 sampai 10 kali lipat bobot hidupnya sapi. Jadi kalau sapinya 500 kg kali 8, ya kurang lebih 4.000 liter. Nah, begitu. Kalau 300 kg ya itu. Saya tulis di bawahnya itu. Nah, ini saya produksi. Hasilnya ternyata memuaskan. Saya perkaya mikroba. Bioestrim. Tapi dengan koloni tinggi. Dengan pekat. Jadilah bioestrim saya kirim ke berbagai daerah, berbagai wilayah, antar pulau, pakai kontainer. Ya ternyata bisa untuk mengembangkan, memperluas kebun saya. Gitu caranya. Jadi adik-adikku semua pengelola BUMDes, kalau ternak sapi hal mutlak harus memberdayakan feses dan urin jadi sumber side income. Sumber pendapatan samping. Diperkaya mikroba, saya jual 2.700 per kilogram bioestrim laris manis. Bisa untuk keperluan rutin. Itu sebelah kanan sampai di pinggiran kebun sawit saya. Lanjut. Ini video. Integrasi sawit sapi sebuah solusi konkret. Dan Aspergillus niger yang ada pada bioestrim dan Normak. Begitu juga sebaliknya. Gulma rumput pada sawitan bisa menjadi pakan sapi sehingga harga pokok produksi peternakan rendah, harga pokok produksi sawit juga rendah. Pada ujungnya makin rendah HPP. Lanjut. Videonya Mas. Ya ini gamma umami. Ini kandang yang ya tolong satu persatu aja. Bisa diputar.
Nah, 2025. nah itu gama Ini umami. rumput Itu gama pupuknya umami cuman di limbah. blok 6 hektar, Pak. Limbah, feses, urin sapi, dan pembuangan cucian kandang. Bisa subur, tidak perlu pakai pupuk kimia. Ya, Itu terus. lagi proses dipanen. Nah, itu dipanen tuh. Nah, itu umurnya 1,5 bulan tuh. Maksimum 2 bulan. Ini 1,5 bulan. Ini 3 minggu. Ini masih 1 mingguan. Nah, jadi efisien sekali kalau kita inovatif. Lanjut. Ya, jadi kalau kita mau menghilirisasikan dari riset para ilmuwan, ini sapi di kandang sapi. Nah, kalau saya manen karena mekanisasi pakai loader. Nah, itu langsung dikarungi. Ini feses ini dikarungi karena sudah ada bioestrimnya, hormatnya, saya semprot, dikarungi, ditaruh di pangkalnya alpukat, durian, sawit, jos. Gitu loh. Nah, ini sapinya kan gemuk-gemuk, lumayan. Nah, ya, tiada minggu tanpa anaknya beranak. Nah, sapinya melahirkan atau pedetnya lahir. Tiap minggu, kadang-kadang sehari 2 ekor, 3 ekor, kadang-kadang enggak. Nah, tapi tiap minggu selalu ada yang beranak. Nih, breeding is leading. Membiakkan adalah memimpin masa depan. Lanjut. Nah, ini ya. Lanjut. Nanti biar diskusi aja, biar banyak waktu. Salam muda, saya Wayan Supatno, Pak Tani. Tuh, posisi lagi di kebun. Nah, sapinya dapat dodol Garut itu. Keren. Keren. Salam muda. Nah, ini pupuk kandang tadi dikarungi, ditaruh di pangkal sawit, baru ditanam di tanah-tanah tandus. Ini dulu juga begitu, ini dulu tandus. Bisa subur karena feses dan urin sapi diperkaya bioestrim dan hormat atau mikroba. Ya, penambahan nitrogen, fosfat, kalium, dan sekresinya menjadi fitohormon. Lanjut. Lanjut, sudah? Sudah. Nah, ini kebun secara keseluruhan. Selamat pagi, saya staf operasional perkebunan. Perkebunan ini milik Bapak Wayan Supatno. Lokasi di Desa Pasir Panjang, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kota Waringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah. Kebun Pak Wayan ini kita menggunakan bibit dari PPKS Simalungun. Di sini kita sistem integrasi antara sapi dan kelapa sawit. Jadi pola integrasi sapi dan kelapa sawit ini manfaatnya yang pertama bagi tanaman itu menekan pertumbuhan gulma. Kemudian untuk sapi sendiri mendapatkan kebutuhan pakan yang tercukupi. Kemudian pola integrasi ini sawit kita kirim ke pabrik kelapa sawit, kemudian bisa mendapatkan bahan pakan, yaitu contohnya solid. Solid sendiri digunakan untuk pakan ternak sapi. Berikut ini hasil dari limbah sapi. Jadi kotoran sapi kita fermentasi, kita olah kembali, kemudian dimanfaatkan sebagai pupuk untuk tanaman. Saran untuk para petani, coba kita gunakan pola inti sapi dan kelapa sawit itu untuk menekan biaya harga pokok produksi dan Lanjut. Lanjut. selama Ya, ini. Saya kira itu untuk, jadi sawit tadi tidak hanya untuk sawit saja.
desa tanaman-tanaman yang lainnya. Di Banyuwangi saya lihat ada kebun buah naga, di tengahnya ternak ayam. Itu bagus juga. Ya. Mari kita sadari bahwa petani adalah nyawanya pertanian atau pangan. Agar setia harus sejahtera. Sekali lagi kita harus sejahtera. Miliki yang dicintai dan cintai yang dimiliki. Negeri agraris ini milik kita, bukan milik orang lain. Kita harus menikmati. Jangan sampai yang kita cintai tidak kita nikmati. Jangan sampai yang kita nikmati tidak kita cintai. Nah, itu ya. Kasih yang di bumi, niscaya yang di langit mengasihimu. Saya kira itu kurang lebihnya. Saya mohon maaf jika ada tutur kata saya yang kurang berkenan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Wayan Supatno atas paparan materinya yang luar biasa bagi kami semuanya. Sebelum beberapa pertanyaan, mungkin kita kasih aplaus dulu ya kepada beliaunya ya, agar semangat untuk menjadi materi. Baik Bapak Ibu, izin mungkin saya akan menyapa beberapa peserta kami. Bapak, banyak dari hampir kabupaten di Jawa Timur mengikuti sesi pelatihan pada siang hari ini. Kemudian juga ada dari Bogor, kemudian juga ada dari Ternate, juga ada dari Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur yang hadir dan mengikuti secara seksama materi yang disampaikan oleh pemateri pada siang hari ini. Kami akan membuka 2 sesi ya. Sesi pertama 3 penanya, mungkin bisa resen terlebih dahulu. Siapa yang kira-kira mau bertanya kepada beliaunya yang emang praktisi di bidang pertanian, perkebunan, dan peternakan. Monggo kami buka untuk sesi bertanya. Ada dari Mas Taufik ya, monggo Mas Taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan izin untuk on cam ya, Mas Taufik ya, agar kita kenal satu sama lain. Monggo Mas Taufik. Ya, Jika Pak. ya. Izin mau bertanya, Pak. Ya, silakan Pak. Sinyalnya, suaranya putus-putus ya, Pak? Suaranya kurang jelas, Pak Taufik. Mungkin saged on cam nggih panjenengan Mas Taufik. Halo? Halo? Sembari menunggu yang lain mungkin yang mau bertanya. Ah, ini sampun on cam Mas Taufik. Monggo. Ya, Pak, maaf sinyal putus-putus. Halo? Ya, silakan Ya, Pak. Pak, saya mau bertanya, kan saya di Jawa Barat, Pak. Rumah Kang, Bang Deddy. Ya, ya. Kalau untuk pemesanan sedikit pupuk Bapak, yang dari Bapak, emang bisa ke Jawa Barat, Pak? Bisa, pabriknya di Bogor, kumaha tuh.
Oh, siapa siap. Di Terus saya Cibubur. ingin bertanya, Pak. Kebetulan saya mau Coba HP membuka saya kebun. dicatat aja. HP saya dicatat dulu. 08 Oh iya, nanti Pak. Ya, siap Pak. 08 15 15 865 865 80 80 630. 630. Siap Pak. Iya, Ya, kan. siap Pak. Itu semua ada. Nah, Mau perlu apa-apa, Japri saya boleh, diskusi boleh, tidak hanya dagang saja, tidak. Kita bangun siap. negeri bersama-sama. Oke, Siap silakan. Pak. Pak, kalau untuk tanaman kopi bagusnya ditumpang sari dengan apa? Terus pemupukan awalnya memakai apa sih Pak? Kalau yang untuk yang dasarnya Pak? Sama dengan saya bilang tadi. Dikasih sama. pupuk kandang, disemprot dengan mikroba, contohnya dari Biostream Mormak. Sudah, nanti akan jumbo-jumbo daunnya. Kalau awal. Nanti kalau sudah mulai belajar buah, disemprot, buahnya akan lebat sekali di atas tuh. Intinya kalau mau bertani, sehatkan tanah terlebih dulu. Indikator tanah sehat apabila 1, C organiknya 4, ya, indikatornya C organiknya 4, pH-nya netral, tidak tercemar B3, bahan kimia logam berat, terakhir bebas dari hama penyakit. Cipta kondisinya bagaimana? Berikan bahan-bahan organik lahan, lalu perkaya biang mikroba yang mampu menjadi biopestisida, yang mampu mengurai meningkatkan C organik, yang mampu menambah nitrogen, melarutkan fosfat kalium. Biasanya berisi azospirillum, azotobacter, rhizobium, menambah nitrogen, melarutkan fosfat dan kalium, Pseudomonas dan Bacillus, yang menghadirkan biopestisida Trichoderma sp, Aspergillus niger, dan Pseudomonas. Itu aja Pak. Terjawab? Siap. Udah, Siap, pokoknya Pak. Bapak, saran saya kalau mau jadi petani integrasi, pupuk kandangnya masukkan karung plastik, ya. Ya. Bapak siram itu katakanlah Biostream, dicampur air, sudah diikat ujungnya, biarkan 2 minggu, taruh di pangkalnya, adu dengan pupuk mana aja, udah. Adu aja, Bapak dapat ilmu banyak. Saya cuma gitu-gitu doang, mulai dulu dari nol, sekarang sudah, alhamdulillah, kucingnya udah ratusan, sapinya udah ratusan, ilmunya ilmu kampung mah, nggak ada ilmu pinter saya. Ilmu menandai aja, oh ternyata pakai ini bagus, pakai ini nggak bagus, pakai ini kurang bagus, oh saya harus pakai ini, saya perluas, gitu doang Kang. Siap Pak, siap. Oke Bos. Terima kasih Pak. Mangga, lanjut. Terima kasih. Hatur nuhun Pak, hatur nuhun. Hatur nuhun pisan. Baik, matur nuwun Mas Taufik atas partisipan bertanyanya ya, sekaligus langsung ada transaksional ini kepada Pak Wayan. Matur nuwun sangat, beliaunya itu hebat. Jadi saya hampir setiap hari ini, hampir setiap hari ya, ketika beliau nge-share di grup, itu saya selalu melihat bahwa beliaunya ini luar biasa. Jadi mungkin ada dari beberapa teman-teman lagi yang mau bertanya, monggo silakan untuk resen. Izin Pak, mungkin saya ini sambil ini nggih, menunggu teman-teman yang lain. Kebetulan saya ini juga petani Pak, jadi saya juga petani rumput laut di Sidoarjo, nggih, untuk kebutuhan supplier di ekspor. Apakah jenis dari produk pupuk yang
dikelola dari organik itu bisa dijadikan pupuk di ini nggih, ditambak nggih. Waduh. Mas Diki coba nanti saya minta tolong alamatnya. Dicoba dulu. Ya, Oke. saya nggak mau mendahului karena saya belum punya pengalaman spesifik tentang rumput laut, efektivitas mikroba terhadap rumput laut. Karena rumput laut itu hidup di keasaman tinggi. Netralnya bagus, tapi garamnya tinggi NaCl-nya. Iya kan? Oke, oke. Nanti minta tolong Mas Diki alamatnya coba nanti biar anak-anak coba kirim, biar diuji disemprot kadar 5% aja. Baik, Kalau baik. ternyata percepatan logikanya sih bisa karena terjadi proses sitokinesis poliploidi pembelahan sel secara kuadran. Karena pengaruh sitokinin dan gibrelin yang ada di dalam hormon. Contohnya seperti saya tidak berdagang ya ini saya ini edukasi kebetulan aja merek dagangnya ada hormat gitu loh. Enggak gitu ya silakan Mas Diki ya. Baik. Dicoba dulu baru dapat ilmunya. Oke, Baik, Bapak. lanjut. Matur Bapak. Dari teman-teman yang lain mungkin dari yang sudah mengikuti pelatihan mulai dari awal sampai waktu bertanya, monggo kalau ingin bertanya. Ini dari ada BPP Tugumulyo Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan hadir. Kelapa sawit tumpang sisip dengan padi gogo. Monggo teman-teman yang mau bertanya mungkin. Saya Pak mau tanya untuk yang pemberian pakan pada ternak, apakah masih ditambah dengan konsentrat atau cuman hijauan saja? Terima kasih Bapak. Saya enggak pakai konsentrat, saya cuma limbah pakai itu tadi bungkil, salit, sama rumput gamma umami itu doang. Kalau breeding gamma umami aja nggak usah pakai macam-macam udah cukup. Oke, terjawab sudah. Saya ada jadwal lain lagi. Oke, terima kasih Bapak. Ya, sama-sama. Kebetulan ada jadwal Mas Diki, ada lagi? Oke. Ada lagi teman-teman yang mau bertanya? Mungkin Resen, mungkin? Ini. Mana ini? Izin ini dari Oppo. Halo. Monggo Bapak. Ya, ini Pak, saya dari Sumatera mau tanya ini. Integrasi antara kebun sawit dengan ternak sapi. Nah, yang saya mau tanyakan untuk luasan 1 hektar itu kira-kira ternak sapinya berapa Pak jumlahnya? Terima kasih. 1 hektar. 1 hektar itu ya 4 ekor sudah sangat bagus Pak, karena dapat 20 ton per hektar per tahun. Oh iya. Itu khusus dari ini ya Pak, dari apa itu, dari sisa atau dari daun kelapa sawit atau yang lain yang tidak terpakai itu. Misal limbahnya dari tanaman sawit ya. Saya nggak pakai itu Pak, saya nanam sendiri, saya sisihkan lahan, toh 1 hektar bisa 100 ekor. Sudah Pak, terima kasih. Oke, lanjut. Ada lagi? Sudah? Ada lagi Bapak, ini Bapak. Ada Dina Sofia yang mau izin bertanya. Monggo Ibu Dina Sofia. Ya, terima kasih. Mohon maaf sebelumnya belum bisa on cam Mas Diki. Makasih Pak Wayan atas penyampaian materi yang sangat luar biasa. Izin saya tadi sempat menulis terkait materi yang Bapak sampaikan terkait limbah menjadi cuan. Nah, ini Pak yang saya sangat tertarik. Nah, kebetulan saya berternak kambing. Nah, itu limbahnya sangat banyak sekali dan mungkin dari Pak Wayan terkait limbah ini ada tips nggak Pak untuk bisa limbah tersebut itu bisa menjadikan pundi-pundi uang rupiah gitu untuk mengembangkan usaha ternak kambing sendiri. Nah, yang itu pertanyaan pertama, Pak.
Nah, untuk pertanyaan kedua itu terkait peternakan di dunia peternakan itu menurut pengalaman Bapak Wayan sendiri terkait sudah sangat berpengalaman. Nah, itu gimana sih untuk mengatasi kesulitan-kesulitan Bapak terkait mungkin ada hewan yang melahirkan itu habis itu meninggal, itu gimana sih Pak kita mengatasi kesulitan-kesulitan tersebut terhadap dunia peternakan begitu. Terima kasih, mungkin itu sih Mas Diki. Makasih. Jadi prinsipnya begini, Bu. Sepanjang jadi peternak belum bisa memberdayakan limbah sebagai sumber income, di mata saya belum banyak labanya. Nah, karena dari limbah itu apabila laku 1.000 saja, omsetnya setara dengan biaya produksi sapi itu sendiri, biaya pakan. Itu Bu, ya. Caranya bagaimana? Itu tadi saya ajari ke Pak siapa yang dari Jawa Barat tadi, yang anak buahnya Kang Deddy Mulyadi tadi. Caranya mudah, Bu. Nah, masukkan karung, bukan karung ya, karung plastik lah, plastik hitam sampah itu, Bu. Ya, Ibu siram aja 1 ton itu dengan 10 liter biang mikroba itu murah, 20.000 per liter di tempat saya itu. Siramannya 1 ton dengan 10 liter itu, masukkan karung plastik kedap udara 2 minggu, sudah. Ibu demplot di sawah atau tegalan atau pohon di pinggir jalan raya, padi, adu dengan pupuk yang lain. Nanti karena orang terbengong-bengong tuh. Lambat laun dengan ada 3 titik di pinggir jalan besar, orang akan ketagihan beli pupuk ke Ibu. Saya ulangi, akan beli pupuk ke Ibu, itulah sumber side passive income. Sumber income untuk membeli pakan dombanya. Itu kata kunci. Ya, harus bisa Ibu. Terus kedua, mengatasi penyakit atau kegagalan. Itu biasa itu. Kita aja tahu-tahu enak-enak tidur kebablasan mati, apalagi ternak. Tapi bagaimana antisipasinya? Vaksin. Harus divaksin. Saya kebetulan ada sarjana peternakan, ada dokter hewan. Itu yang saya berdayakan seoptimal mungkin sesuai profesinya. Saya kira itu. Ya, lanjut. Terakhir, satu lagi, kalau ada. Ya, halo. Terima kasih. Ya. Ya. Ya, saya Muhammad Hasan dari Desa Curarjo, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Pasuruan untuk menanyakan, mohon izin kepada Bapak. Tadi kan Bapak sudah menjelaskan terkait usaha Bapak yang bangkrut. Kemudian untuk mempunyai semangat lagi untuk berdiri lagi, semangat untuk usaha itu bagaimana cara Bapak? Terima kasih. Ya, saya jawab langsung ya, ini terakhir ya. Ya. Jatuh bangun itu biasa. Bisnis, pengusaha, petani, peternak itu sama saja. Sama persis dengan orang sepeda. Kalau tidak pernah mendayung sepeda maka tidak pernah jatuh. Kalau pernah mendayung sepeda ingin bisa jadi pembalap pasti pernah jatuh. Kalau Bapak mendayung sepeda jatuh sekali terus berhenti maka selamanya tidak bisa naik sepeda. Tapi kalau Bapak bangkit lagi mana sepedanya, ini aja nggak bisa, putar lagi toh tahu caranya. Ambil ilmu hikmahnya, mainkan lagi, jalan jadi pembalap. Begitu doang Pak. Saya bukan orang pinter, bukan orang hebat mah, orang kampung. Ilmu titen bahasa Jawa, ilmu titeni. Tak titeni, kenapa saya kemarin jatuh, kenapa saya kemarin bangkrut, itu tidak saya ulang. Saya ambil ilmu hikmahnya. Mainkan lagi, dayung lagi. Selesai, lama-kelamaan bisa. Siapa bilang nggak bisa? Bisa, gitu. Yang penting kita tahu diri bahwa di balik jatuh selalu melahirkan ilmu hikmah pembelajaran kita. Dan kita berusaha untuk menjadi manusia yang bermanfaat untuk orang lain, jumlah banyak, jangka panjang. Itu saja. Tuhan tidak akan
nasib suatu umat jika umat tersebut tidak berusaha mengubah nasibnya sendiri. Maka kita harus ubah. Starter lagi bedanya. Jatuh lagi, starter lagi. Lama-kelamaan bisa. Gitu, Bos. Oke? Siap, siap. Terima kasih Bapak. Pokoknya Terima kasih banyak. ngulir pambudi, ngulir pambudi, ngulir pambudi. Terus ora ukel, ora ngemil, ora obah, ora mama. Gitu aja bahasa Jawanya. Paham Siap, nggih? Ngapunten, siap, Pak. siap. Terima kasih Tetap Bapak. Masukannya. Siap, sepakat. siap, Lanjut terus, siap, Pak. siap. Ya, nggih, Siap. matur nuwun. Ya, saya kira itu ya. Ya. Kalau mau tanya, japri aja ke nomor HP saya, Mas Diki. Saya minta tolong, saya kebetulan ada jadwal juga Zoom, tempat lain. Ini sudah dipanggil-panggil, saya sungkan. Mas Diki minta tolong nanti dibagikan aja nomor HP mana tahu masih ada yang tanya-tanya, sungkan di Zoom. Japri saya aja, Mas Diki ya. Baik Bapak. Mas Diki tetap berbuat, bermanfaat untuk masyarakat dan untuk bangsanya. Amin, amin. Siap, Terus Pak. untuk semuanya, saya minta maaf, salam hormat untuk semuanya tanpa kecuali. Ayo kita bangun bangsa kita, selain kita, jangan berharap orang lain akan membangun bangsa kita. Hanya kita yang diharapkan membangun bangsa kita. Terima kasih. Salam hormat dari Wayan Supatno, Pak. Matur nuwun sangat Bapak. Izin Bapak, Siap. terakhir Terima ini kasih kita Bapak. akan tutup bersama Bapak nggih. Dengan para peserta, kita abadikan momen ini sekaligus kita bantu izin untuk publikasi di media Bapak nggih. Monggo, monggo. Nanti direkam aja semua tadi. Mohon izin semuanya teman-teman untuk di on cam-kan kameranya untuk segera kita tutup dan foto bersama dengan semua para peserta di sini. Oke. Izin. Sudah siap, Mas? Siap. 1, 2, 3. Baik lagi nggih. 1, 2, 3. Lagi karena ada 4 slide ini nggih. 1, 2, 3. Senyum dan gaya bebas nggih. 1, terakhir. Terima kasih. 2, 3. Terima Baik. kasih. Terima kasih banyak Pak Wan Supatno atas kehadiran beliau untuk Semuanya, memberikan. ya, selamat membangun bangsa kita. Oke, baik matur nuwun atas sharing knowledge-nya Pak Wayan. Terima kasih semuanya teman-teman yang hadir pada siang hari ini. Saya mewakili dari teman-teman KIP Foundation dan bekerja sama oleh Sampurna untuk Indonesia dan tidak pula lupa didukung sepenuhnya oleh pemerintahan Provinsi Jawa Timur atas menyelenggarakan pelatihan di program Mitra Klinik Bumdesa Jawa Timur 2025. Matur suwun, semoga apa yang kita simak bersama menjadi ilmu baru dan ada nilai-nilai manfaat yang kita gunakan dalam proses usaha kita di dalam bidang pertanian ataupun peternakan. Tentunya integrasi, inovasi pertanian dan perkebunan itu sangat penting untuk menekan biaya dan mendapatkan income yang bisa maksimal. Saya izin nanti akan share materi dan nomornya beliaunya, Pak Wan Supatno. Beliau insya Allah sangat komunikatif. Panjenengan jika ingin bertanya, monggo langsung ke beliaunya. Saya tutup sebagai moderator. Bila banyak kata salah, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC. Terima kasih disampaikan kepada Bapak Wayan Supatno atas ilmu yang diberikan. Tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara pelatihan. Pada siang hari ini, kami berharap pelatihan ini dapat memberikan bekal pengetahuan dan motivasi bagi Bapak dan Ibu dalam mewujudkan pertanian yang terintegrasi, membentuk ekosistem mandiri, serta mengembangkan hilirisasi inovasi di lingkungannya masing-masing. Sekali lagi, acara pelatihan dan pertanian ini diselenggarakan oleh KIP Foundation bekerja sama dengan Sampurna untuk Indonesia yang didukung oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagai bagian dari komitmen bersama untuk mendorong pertanian berkelanjutan dan memajukan desa melalui inovasi. Kami atas nama panitia penyelenggara KIP Foundation dan Sampurna untuk Indonesia mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas kehadiran dan partisipasi aktif Bapak dan Ibu sekalian. Semoga kolaborasi dan pengetahuan yang didapat hari ini membawa keberkahan dan kemajuan bagi sektor pertanian kita. Saya selaku pembawa acara atas nama KIP Foundation
Memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kekurangan dalam penyelenggaraan acara ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, Salam jangan lupa warahmatullahi mengisi wabarakatuh. absensi yang saya kirim di chat, J. Terima kasih Mas Diki, Mbak Rahma. Matur nuwun Ibu. Salam silaturahmi. Yang telah mengisi presensi acara pelatihan boleh meninggalkan Zoom meeting, J. Terima kasih.